Perkenalkan, kami dari kelompok ICT Literasi dalam tugas pelatihan pengenalan data science untuk pemula. Kelompok kami beranggotakan terdiri dari 5 orang, yaitu Arini, Viropati Jana, Didi Rusmanto, Nadia Permata, Swatun Hasanah. Pelatihan ini kami buat untuk memenuhi kebutuhan tugas 1, UTS, tugas 2, dan berakhir di UAS. Sebelum kita mulai, saya ingin bacakan abstrak daripada laporan pelatihan ini. Data science adalah gabungan dari 3 ilmu pengetahuan, yaitu ilmu komputer, ilmu statistika, serta business knowledge. Dengan tujuan untuk meringkas suatu tumpukan data yang besar atau big data untuk dijadikan sebagai pengetahuan agar mendapat aturan atau pola yang memudahkan untuk mengambil sebuah keputusan. Ada pula orang yang mempelajari data science, itu disebut dengan scientist. Serta profesi data scientist ini menjadi tren yang keren di abad 21. Semakin berkembangnya zaman, banyak orang yang ingin belajar mengenai data science. Ini tetapi terhalang karena kurangnya biaya dalam mempelajari. Dengan kata lain, banyak lapangan kerja yang membuka profesi data science, tapi masih banyak yang belum mengetahui pemahaman data science, strukturnya hingga pengaplikasiannya. Salah satu solusi yang ditawarkan adalah mengadakan pelatihan webinar online tentang pengenalan data science untuk pemula, khususnya oleh Universitas Libre Asia. Metode pelaksanaannya yang digunakan ialah menyampaikan materi dasar tentang data science dan simulasi pengaplikasiannya dengan aplikasi WK. Berdasarkan hasil pelatihan yang telah dilaksanakan, ditujukan agar dapat meningkatkan pemahaman dan kemampuan peserta tentang data science dan menggunakan metode yang ada di data science untuk mengolah data menjadi sebuah pengetahuan pattern dalam mengambil sebuah keputusan. Untuk kata kunci kami mengambil data science dan pelatihan. Sebagai pendahuluan, dewasa ini ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang dengan pesat. Perkembangan ini memiliki dampak semakin terbuka dan tersebarnya informasi dan pengetahuan dari dan ke seluruh dunia menembus batas jarak, tempat, ruang, dan waktu. Pengaruhnya pun meluas ke berbagai kehidupan, termasuk bidang pendidikan. Pendidikan tidak antipati atau alergi pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut, namun sebaliknya menjadi sumber atau pelapor dalam pengembangan pendidikan merupakan suatu proses akademik yang tujuannya untuk meningkatkan nilai sosial, budaya, moral, dan agama, serta mempersiapkan pembelajaran menghadapi tantangan dan pengalaman dalam kehidupan nyata. Pendidikan merupakan komunikasi terorganisasi dan berkelanjutan yang dirancang untuk menumbuhkan kegiatan bermasyarakat di lingkungannya. Untuk itu, diperlukannya proses pembelajaran yang efektif dan efisien yang menjadikan pembelajaran menyerap informasi dan pengetahuan serta teknologi yang dipelajari sebagai bagian dari dirinya. Dengan ruang tak terbatas di dunia maya, diharapkan bisa menyerap peserta yang sangat banyak dan dapat mewujudkan tujuan dari pelatihan tentang basis data tersebut, serta bias memberikan solusi dari permasalahan-permasalahan yang ada di kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan basis data. Untuk itu, perlu sekiranya diadakan pelatihan secara online tentang basis data untuk mengenalkan betapa pentingnya basis data dan kegunaan basis data dalam kehidupan sehari-hari.
Karena setiap manusia menciptakan basis data untuk dirinya dan lingkungannya dalam kehidupan sehari-hari berhubungan kondisi di tengah. Untuk menjadi ahli seorang data scientist dibutuhkan kemampuan dalam statistika, programming, dan pengetahuan domain dalam menganalisa suatu masalah. Selain itu, dibutuhkan juga kemampuan menggunakan metodologi pengelolaan data agar menjadi pengetahuan. Berikut metodologi pengelolaan data yang dimulai dari pengumpulan data, kemudian menganalisa data tersebut, mengolah data, pembuatan pemodelan data, mengevaluasi data, dan mendeploy data. Penerapan basis data yang digunakan pada perkembangan teknologi informasi era globalisasi ini sangat dibutuhkan oleh perorangan, kelompok, ataupun perusahaan yang berskala kecil maupun berskala besar. Pada dasarnya, basis data digunakan untuk membantu meningkatkan kinerja perusahaan, yang mana informasi tersebut dapat digunakan sebagai pengambilan keputusan yang sangat penting bagi pimpinan di dalam kelompok tersebut dalam hal menunjang sebuah proses bisnisnya. Salah satu solusi yang ditawarkan dalam mengatasi permasalahan kurangnya pemahaman dalam tentang data science adalah mengadakan pelatihan secara online untuk memperkenalkan data science sehingga dapat meningkatkan kemampuan dalam pengolahan data menjadi pengetahuan, keputusan, dan kepentingan. Dengan adanya pelatihan ini diharap dapat memahami pentingnya basis data dalam kehidupan sehari-hari, dapat membedakan data science dan programming, serta dapat menerapkan sistem database dalam bidang apapun, terutama perkembangan teknologi sekarang. Para peserta yang ditargetkan dalam pelatihan ini adalah teman-teman sekelas di IT 04, mahasiswa dari berbagai universitas, dan pelajar yang ingin mendalami tentang basis data. Demikian pemaparan dari saya, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isha Pinasana, NIM 20040101030. Di kelompok ini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, Didi Krusnanto. Saya akan melanjutkan penjelasan di kerangka teori. Jadi kerangka teori dari penelitian kami itu sebuah penelitian yang dibuat oleh Lian Wilson pada tahun 2015 yang berjudul Data Science for Dummies. Dalam bukunya menjelaskan zaman revolusioner yang banyak membutuhkan teknologi dalam kehidupan, terutama dalam dunia bisnis, yaitu membutuhkan data engineer, data science, dan data analis sebagai penyimpanan data perusahaan. Lalu ketiga tokoh itu memiliki peranan masing-masing. Seperti tugas dari data engineer itu merapikan data dan lain-lain. Dan ada lagi data scientist yang mengolah data dari data engineer tadi. Kemudian ada yang bertugas untuk mengambil kesimpulan adalah data analis. Lalu ada penelitian yang kedua berasal dari yang dibuat oleh Shilan Maisman, Anna Didi, dan Muhammad Ali itu pada tahun 2016 yang bukunya berjudul Introduction Data Science, Data, Machine Learning, and More Using Python Tools. Jadi dalam bukunya ini menjelaskan tentang pengertian dari data science sendiri dan big data, juga proses-proses penggunaannya. Lalu yang ketiga ada penelitian dari sebuah artikel yang dibuat tahun 2021 oleh saudari Hidayati Karina F.
judulnya Perbedaan Data Analis, Data Science, dan Data Engineering. Jadi dalam jurnalnya itu menjelaskan tentang perbedaan dari ketiga data tersebut, serta skill yang harus dipunya untuk masuk ke dunia pendataan. Kemudian metode penelitian kali ini, karena di masa pandemi kami tidak bisa melakukan pelatihan secara langsung, jadi kami menggunakan pelatihan daring, yaitu melalui Zoom meeting. Jadi metode on-the-job training yang menurut Harian Nija tahun 86 sampai 189, di mana kita melakukan pelatihan di waktu jam kerja serta untuk memenuhi tugas satu dari ICT Literasi Universitas Sains. Jadi menggunakan metode apprenticeship yang dilakukan oleh antar mahasiswa yang seharusnya setelah pelatihan dilakukan praktek lapangan. Tapi karena kita menggunakan daring, jadi kita menggunakan praktik online atau menggunakan software tertentu. Pelaksanaan pelatihannya itu pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2021 kemarin. Jadi dilakukan secara virtual pada Zoom meeting, mengambil tema pelatihan pengenalan data science untuk pemula. Jadi metode pelaksanaannya itu ada 3 sesi. Sesi pertama disampaikan oleh Saudara Didik Rusmanto tentang pengertian data dan big data. Kemudian ada sesi yang kedua disampaikan oleh Ustadz Nasana, yaitu data science dan perbedaan. Dan yang terakhir ada sesi yang ketiga, penyampaian salah satu contoh implementasi proses klasifikasi data menggunakan aplikasi WK. Jadi sesi ketiga ini dijelaskan oleh Saudara Nadia Pinata. Kemudian ada juga jadwal kegiatan yang sudah pasti. Itu pada jam 1 atau setengah 2, 13.30 WIB sampai 13.35 WIB, itu registrasi peserta webinar. Jadi peserta webinar itu mendaftarkan diri dulu. Jadi untuk mengikuti kegiatan ada sebuah absensi. Kemudian jam 13.35 sampai 14.00 itu ada pembukaan oleh MC, nyanyikan lagu Indonesia Raya dan sambutan ketua pelaksana. Dilanjut jam 2 sampai jam 2.25, itu 14.00 sampai 14.25. Itu penyampaian materi dari pemateri 1 tentang pengenalan data dan big data serta perbedaannya. Kemudian dilanjut 14.25 sampai 14.26 itu istirahat karena kita butuh time ya. Kemudian dilanjut lagi pukul 14.26 sampai 15.01. Itu materi 2 mengenalkan tentang pengenalan data science dan perbedaannya. Kemudian dilanjut oleh pemateri 3 pada pukul 15.01 sampai 15.26. Itu implementasi proses pengklasifikasi data menggunakan aplikasi WK dan Anime. Kemudian dilanjut sesi tanya jawab sampai pukul 16.05 dan dilanjut game, quiz, dan pengisian absensi. Penutupan dilakukan pada pukul 17.00. Sepertinya sekian dari saya, penjelasan tentang kerangka teori dan juga metodenya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Nadia Permata. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil dan pembahasan dari pelatihan yang dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2021 melalui virtual Zoom meeting. Pelatihan ini yaitu pelatihan data science yang dimana menjelaskan tentang apa itu data science, kemudian data-data big datanya, serta aplikasian dari suatu aplikasi WK yang dimana akan dijelaskan dalam pelatihan ini. Pelatihan ini dilaksanakan untuk memenuhi salah satu tugas 1
dan juga UAS, serta UTS yang sudah kami susun di tugas 1 dan UTS. Kemudian pelaksanaannya itu setelah seminggu 2 minggu pengumpulan tugas 1, yang dimana pesertanya itu yang hadir terdapat dari mahasiswa dari luar, kemudian anak-anak sekolah menengah, serta umum juga. Pelaksanaan ini diawali dengan penyampaian apa itu data big data, apa itu data yang besar ataupun big data, serta teori perbedaan dari data, kemudian dilanjut dengan penjelasan data science itu apa, kemudian pengimplementasian dari aplikasi WK yang dimana menggunakan data mining atau data sets. Selanjutnya itu ada langsung ke sesi pertama yang dimana dijelaskan oleh Kak Didik tentang apa itu big data dan sebuah data dan perbedaannya. Dan kemudian dijelaskan pula dalam sesi ini tentang mengapa kita membutuhkan data dalam suatu kehidupan, karena kehidupan itu kan butuh suatu landasan yang dimana kita harus menemukan suatu informasi, apalagi dalam pekerjaan. Dalam pekerjaan kita juga perlu menemukan suatu data untuk menjadikan dasar, kemudian kita teliti kembali. Seperti itu. Dan untuk data ini kumpulan informasi yang bersih mentah, kemudian diolah kembali melalui proses seperti data mining yang melalui aplikasi WK, seperti mungkin menggunakan penelitian yang lainnya, menggunakan data tersebut. Kemudian untuk big data itu datanya cukup besar, yang dimana data itu berisikan tentang data-data yang lebih banyak dan bisa menampung beberapa data yang dimasukkan seperti untuk handphone, kemudian untuk internet ataupun media sosial lainnya. Selanjutnya itu yang kedua adalah sesi penjelasan utama yang dimana menjelaskan tentang data science yang terdiri dari data mining, engineering, dan AI, yang dalam sesi ini dijelaskan oleh Kak Uswati Masana, yang dimana data science ini dari gabungan 3 ilmu, yang pertama matematika, statistika, kemudian komputer, kemudian ada business knowledge, yang dimana nanti kemudian algoritmanya itu dikumpulkan kembali untuk tujuan menggali suatu data yang datanya itu ada data mining yang dapat dibuat pola-pola tertentu hingga menghasilkan suatu kesimpulan ataupun suatu solusi yang dapat digunakan untuk informasi masyarakat gitu. Dan nanti untuk prosesnya juga dibantu dengan AI atau machine learning. Kemudian untuk yang ketiga adalah sesi pengaplikasian suatu data, yaitu untuk data mining yang digunakan oleh kami adalah data site yang lensa, kemudian diaplikasikan oleh aplikasi WK yang sesi edisi 385. Dalam sesi ini dijelaskan oleh saya Nadia Permata tentang bagaimana pengaplikasiannya. Apa itu WK? WK itu adalah suatu perangkat yang mudah mengaktifasi dari data mining yang dilengkapi dari beberapa algoritma mesin learning yang digunakan dalam proses tersebut, seperti ada decision tree, kemudian naive Bayes, serta ada algoritma lain-lain yang bisa digunakan dalam suatu data tersebut pengaplikasiannya. Dan untuk pengklasifikasian dari data ini kami menggunakan naive Bayes dan decision tree, yang dimana itu menunjukkan keakuratan dari data. Jadi misalnya data tersebut kita menggunakan klasifikasi, yaitu data menggunakan naive Bayes dan decision tree, yang dimana dalam naive Bayes itu akan menunjukkan berapa persen dari setiap beberapa data tersebut, kemudian persentasenya berapa, kemudian untuk decision tree akan menunjukkan berapa orang yang terdapat mata lensa ataupun mata lensanya itu harus dipakainya berapa seperti itu. Dan selanjutnya itu ada sesi tanya jawab, yang dimana sesi tanya jawab ini terdiri dari sesi tanya jawab serta pertanyaan untuk games para peserta. Yang pertama itu ada pertanyaan dari umum. Yang pertama kendala yang terjadi dari penggunaan aplikasi WK. Yang kedua adalah aplikasi WK dalam pengklasifikasian datanya, kemudian aplikasi WK dari sistem operasi apa saja. Dan untuk pertanyaan ini dijawab oleh masing-masing pemateri. Yang pertama dia akan dijawab oleh
Pak Uswatun, kemudian yang kedua dijawab oleh saya, yang ketiga juga dijawab oleh saya dan Kak Uswatun. Untuk pertanyaan gamesnya itu dijawab oleh satu orang, dan untuk hadiahnya itu berisikan tentang hadiahnya itu uang e-wallet yang dikirimkan melalui ShopeePay serta Dana dan juga GoPay ataupun GoPay. Dan untuk hadiahnya ini dimenangkan oleh dua orang. Yang pertama itu dalam pertanyaan yang terbaik, yang kedua adalah penjawab peserta dari games kita. Selanjutnya itu ada daftar pesertanya itu terdapat 14 orang yang hadir. Itu dari universitas di Universitas Diponegoro, kemudian ada dari umumnya pegawai swasta, kemudian ada kami panitia, terus kemudian ada siswa SMP, kemudian ada siswa SMA serta pegawai umum lainnya. Mungkin sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Aryani. Terima kasih. Saya Aryani, saya akan melanjutkan penyampaian dari presentasi, yaitu tentang web terakhir yang disimpulan. Berdasarkan hasil pelatihan yang telah kami lakukan kemarin, kami dapat memberikan pemahaman kepada para peserta yang hadir. Tidak hanya itu, para peserta juga mampu menunjukkan ketiga materi yang kami sampaikan dengan baik, serta ketika kami berikan sesi kepada para peserta untuk memberikan pertanyaan kepada kami, mereka juga dapat memberikan pertanyaan yang menarik dan bagus, sehingga para peserta yang lain yang hadir pada saat itu dapat mengetahui lebih dalam lagi tentang data science. Dengan diadakan pelatihan pengenalan data science ini, terbukti dapat meningkatkan pengetahuan tentang data science bagi para peserta pelatihan. Dengan begitu kami berharap para peserta ini muncul minat dan keinginan untuk mengetahui lagi tentang data science, karena di kehidupan ini mau tidak mau manusia akan berhubungan dengan yang namanya data, dan juga cepat atau lambat kami juga pasti akan memanfaatkan yang namanya data science untuk kebutuhan dasar kehidupan data. Dimana bisa kita lihat bahwa data ini segala aspek kehidupan manusia sudah memasuki era digital. Dengan kemampuan data science, maka kita akan lebih bisa menyesuaikan dengan keadaan, dan diharapkan kita juga bisa melihat peluang di dalam data science ini seperti adanya sebuah mata pencarian baru. Kami berharap bahwa pelatihan materi ini sering diadakan dan diperluas bagi jangkauannya, sehingga bisa menjamah para peserta dari berbagai daerah dan juga berbagai kalangan. Dengan begitu, pengetahuan masyarakat tentang data science akan semakin berkembang. Kami tak lupa mengucapkan rasa terima kasih kepada dosen penasihat mata kuliah ICT Literacy di Pak Ekom, serta dosen pengampu ICT Literacy di Bu Biasa Madana Ekom yang telah memberikan studi dalam pelaksanaan pelatihan pengenalan data science untuk pemula. Tak lupa kami mengucapkan kepada anggota kelompok yang sudah membantu dan sudah berkontribusi dalam pelatihan ini, serta juga kepada para peserta yang sudah hadir, sehingga pelatihan ini dapat berjalan dengan baik. Dan presentasi yang dapat kami lakukan, kita dapat berkira